Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi. Semoga kita sekalian dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu setia di dalam sekolah minggu. Dan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Namun sebelumnya, marilah kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mau berterima kasih karena pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk kami terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan terus menolong kami untuk kami boleh menjadi saksi-Mu ya Bapa, bagi orang-orang yang belum mengenal akan Engkau. Sehingga itu adalah tanggung jawab daripada kami sebagai orang-orang percaya. Kami mau belajar pagi hari ini, biarlah Roh Kudus yang akan menolong dan memimpin kami. Dan waktu ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Mohon ampun apabila ada dosa dan salah kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar tentang jemaat bersaksi lalu gereja bermisi. Dan nas dari firman Tuhan ini diambil dari Lukas pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 12. Dan saya akan menjelaskan tentang nas Lukas 10 ayat 1 sampai 12 ini. Injil Lukas ini ditulis oleh tabib Lukas, yaitu Dr. Lukas. Nas ini bagian dari kisah penugasan atas 70 murid Yesus yang hanya dikisahkan oleh Lukas. Pada saat itu banyak orang yang mengikuti Yesus sehingga ia dapat memperoleh 70 orang untuk turut memberitakan, khususnya di wilayah Galilea dan Yudea. Jumlah 70 orang diperhatikan oleh Kristus sama seperti ketika memilih ke-12 rasul. Pada ayat 1 ada 70 murid yang juga selalu menyimak ajaran Kristus, menyaksikan mujizat-mujizatnya, dan percaya kepadanya. Mereka diutus secara berdua-dua supaya dapat saling menguatkan dan membesarkan hati. Jika salah seorang jatuh, maka yang lain akan membantunya berdiri. Kristus mengutus mereka bukan ke semua kota. Mereka ditugaskan mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Mereka menjadi pendahulunya untuk menyiapkan tempat tinggal bagi dia. Dua tugas mereka adalah memberitakan Injil serta mengadakan mujizat-mujizat di tempat-tempat yang hendak dikunjungi Kristus. Ayat 9 mengatakan mereka harus menyembuhkan orang-orang sakit. Mereka harus memberitakan kedatangan kerajaan Allah. Mereka diminta mengatakan, kerajaan Allah sudah dekat. Siapapun yang mendengar berita itu agar menyambutnya. Ada petunjuk, Bapak Ibu, yang diberikan Yesus kepada mereka.
Dalam ayat yang ke-7 mereka harus berangkat dengan doa, yaitu mintalah. Ayat ke-8 mereka juga harus merasa prihatin bahwa pekerja sedikit saja, padahal banyak jiwa yang perlu mendengar berita Injil. Mereka dapat pergi dengan kesadaran bahwa akan ada masalah dan aniaya. Mereka diutus sebagai anak domba ke tengah-tengah serigala. Ini merupakan tugas yang sangat berat. Jika Kristus tidak memperlengkapi mereka dengan roh dan dorongannya. Pada ayat 4, Kristus berpesan agar mereka tidak membebani diri dengan berbagai perbekalan. Cukuplah percaya kepada Allah yang mencukupkan. Para murid perlu pergi dengan segera dan melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Ayat yang ke-5 dan ke-6, mereka diminta menunjukkan niat baik mereka dan juga kehendak baik Allah. Setiap rumah yang mereka masuki perlu mendapat salam damai sejahtera bagi rumah ini. Ini bukan sekedar salam, tapi damai sejahtera oleh Yesus Kristus ditawarkan kepada semua orang. Mereka harus menerima kebaikan hati orang-orang yang menerima dan menyambut mereka. Boleh makan dan boleh minum apa yang diberikan atau yang dihidangkan. Di dalam ayat 7 dan 8, semua itu perlu disyukuri tentunya. Ayat 10 mengatakan akan tetapi mereka juga harus mengatakan penghakiman Allah ke atas orang-orang yang menolak mereka atau pesan dari mereka. Maksud dari juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Adalah jangan berhutang budi atau menerima kebaikan apapun dari mereka yang menolak, sebab mereka akan mendapatkan hukuman berat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita akan masuk dalam pelajaran yang ke-7 ini dengan satu pendahuluan. Ada seorang yang berkebangsaan Inggris, namanya adalah Hudson Taylor. Dia adalah seorang penginjil. Dia menginjili seorang yang berkebangsaan Cina bernama Peter. Memang tidak ada tanda yang jelas bahwa Peter itu percaya kepada Yesus atau tidak. Namun yang jelas, ia ingin ikut dalam perjalanan Hudson ini agar bisa mendengar pengajarannya. Lalu keesokan harinya, Bapak Ibu, mereka naik perahu dari Shanghai menuju Ningpo. Di dalam perjalanan itu, Peter jatuh ke air.
Hudson di sini ingin menolong dan dia juga terjun untuk menyelamatkan Peter, tetapi sia-sia. Hudson kemudian berseru kepada para nelayan yang dekat, meminta tolong kepadanya untuk melemparkan jaringnya di mana Peter tenggelam. Namun para nelayan itu menolak karena mereka sibuk bekerja. Tetapi setelah sepakat dan diberi uang sebanyak $14, maka nelayan itu menaburkan jalanya ke tempat di mana Peter jatuh. Dan akhirnya Peter dapat dijala. Namun sayang Bapak Ibu, bahwa Peter sudah tidak bernyawa lagi. Kita mungkin marah dengan tindakan para nelayan itu. Tapi kita sama dengan mereka. Manakala kita tidak mau bersaksi, kita sedang membiarkan ribuan orang yang tenggelam dalam lautan neraka. Padahal kita mempunyai jala untuk menyelamatkan mereka. Saudara, Bapak Ibu sekalian, Yesus ingin muridnya bersaksi agar orang lain selamat. Nah, Bapak Ibu, pada pelajaran ini kita akan membahas 3 alasan yang penting mengapa murid Yesus bersaksi kepada orang lain. Mengapa murid Yesus harus bersaksi? Ini adalah satu perintah daripada Yesus. Ayat 1 sampai dengan 3. Ya. Yesus tahu bahwa waktunya di bumi akan segera berakhir. Karena ia akan disalib, dibangkitkan, lalu naik ke surga. Oleh karena waktu yang singkat itu, Yesus menganggap penting untuk menunjuk dan mengutus 70 murid pergi ke kota-kota yang akan dilaluinya dalam perjalanan menuju Yerusalem dan menyiapkan tempat baginya. Di tiap kota, Yesus pernah memberikan perintah serupa kepada ke-12 muridnya, khusus di wilayah Galilea. Kesimpulannya, semua murid Yesus harus bersaksi. 70 murid ini disuruh pergi, ya, berdua-dua untuk saling menguatkan. Memang jika berdua itu, kalau ada satu orang yang celaka, seorang bisa menolong. Jika satu tim pergi ke satu kota, maka akan ada 35 kota yang mendengar berita kerajaan Allah. Namun, Yesus menyatakan bahwa jumlah itu masih sedikit dibandingkan tuaian yang banyak. Karena akan mencakup penduduk di tiap kota. Yesus menyuruh mereka berdoa agar Allah mengirimkan tambahan pekerja untuk tuaian
Murid Yesus yang bersaksi adalah jawaban atas doa itu. Jika ada murid yang tidak bersaksi, itu akan mengurangi jumlah pekerja. Murid Yesus harus bersaksi. Selain itu, peristiwa ini mengingatkan bahwa kita perlu mempunyai misi untuk menjangkau kota-kota, mungkin kecamatan atau kabupaten, dan mendirikan gereja di tiap kota tersebut. Karena ada banyak kota yang perlu dijangkau, Bapak Ibu. Maka semua murid Yesus harus terlibat bersaksi. Yesus mengutus mereka sampai memberitahu fakta bahwa ada banyak dalam memberitakan kerajaan Allah, bahaya yang seringkali mengancam. Mereka seumpama domba yang pergi ke serigala, sedangkan serigala adalah pemangsa domba itu. Ayat 3, tugas bersaksi begitu penting sehingga bahaya tidak boleh menghalangi muridnya untuk bersaksi. Lalu alasan yang kedua, Bapak Ibu, mengapa harus bersaksi kepada orang lain? Mengapa? Nah, ini dipenuhi kebutuhannya oleh Yesus di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Pentingnya murid Yesus bersaksi terlihat dari fakta bahwa Yesus memenuhi kebutuhan para murid. Memang di ayat yang keempat, Yesus melarang mereka membawa bekal. Tetapi di ayat yang ke-7 dan 8, kebutuhannya itu dipenuhi dari orang-orang yang menyambut berita kerajaan Allah. Murid-murid tidak perlu khawatir akan kebutuhan mereka. Yesus meminta mereka menikmati segala yang disajikan oleh orang itu. Sehingga targetnya bukan orang Yahudi saja, tetapi siapa saja yang menyambut berita itu. Nah, para murid dilarang memberi salam kepada siapapun. Dalam perjalanan Yesus mengatur agar mereka fokus untuk segera sampai ke kota yang dituju, karena waktunya tidak banyak. Yesus juga memberi mereka pesan untuk disampaikan. Mereka diminta menyampaikan salam damai sejahtera yang merupakan pemberitahuan aktual berkat Allah tercurah kepada orang yang menyambut berita kerajaan Allah. Jika orang itu menolak, maka berkat akan kembali kepada murid Yesus. Yesus tidak melupakan satu bekal yang penting bagi muridnya, yaitu apa, Bapak Ibu? Yaitu kuasa untuk melakukan mujizat. Kuasa ini bukan untuk pameran, tetapi untuk meyakinkan bahwa berita yang mereka bawa benar-benar berkaitan dengan kerajaan Allah. Tidak ada alasan untuk tidak bersaksi, karena semua yang diperlukan para murid dipenuhi Yesus. Lalu alasan yang ketiga, Bapak Ibu, mengapa harus bersaksi
kepada orang lain. Sebenarnya alasan yang ketiga ini adalah bagian ini lebih kepada pertanggungan jawab dan penduduk kota yang mendengar berita kerajaan Allah. Jika mereka menolak berita itu, para murid diminta mengebaskan debu kota itu dari kaki mereka. Tindakan itu merupakan simbol bahwa para murid Yesus mempunyai tanggung jawab yang lebih jauh lagi akan nasib kota itu di kemudian hari. Karena mereka sudah menyampaikan pesan berita keselamatan. Dan pengertian itu dipertegas di ayat yang ke-12. Bahwa kota yang menolak berita kerajaan Allah akan menerima hukuman dari Allah. Hukuman mereka lebih berat dari Sodom. Karena seandainya saja Sodom mendengar berita kerajaan Allah dan melihat mujizat Allah, tentu mereka akan menerimanya. Kita bisa membandingkan di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 13 sampai 14 atau Matius 11 ayat 23. Para murid berkesempatan untuk menyelamatkan kota-kota itu dengan berita yang mereka bawa. Para murid harus bersaksi. Karena jika tidak, orang-orang yang belum percaya itu akan dihukum Allah. Jadi, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai orang lain atau mungkin saudara-saudara kita mendapat hukuman Allah oleh karena kita tidak memberitahu mereka tentang Injil Allah. Demikian saya akan ingin membacakan kesimpulan daripada pelajaran kita pada pagi hari ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita dan nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi maupun mendapat pertanyaan ataupun juga Bapak Ibu bisa memberi pendapat bagi pelajaran kita pagi hari ini. Saya akan membacakan kesimpulannya di dalam pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita bisa saja bersikap tidak peduli seperti para nelayan terhadap permohonan Tyler ketika Tyler meminta tolong untuk menyelamatkan Peter. Namun, apakah murid Yesus tidak peduli kepada Yesus yang telah berkorban bagi keselamatannya? Tentu tidak. Murid Yesus yang baik akan mengikuti perintah Yesus dan meyakini bahwa jika ia menjalankan perintah Yesus, segala kebutuhannya untuk melaksanakan perintah itu akan dipenuhi Yesus. Dan pada saat yang sama, ia menunjukkan belas kasih kepada orang-orang yang belum percaya,
sebagaimana Yesus telah berbelas kasih kepadanya. Jika setiap murid Yesus yang menjadi anggota sebuah gereja menjalankan tanggung jawabnya untuk bersaksi, maka gereja sedang menjalankan misi. Dan Yesus, misi dari Yesus, sang kepala gereja, untuk menjangkau daerahnya dan kota-kota di sekitarnya. Mari kita akan berdoa dan kita akan mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami mau bersyukur, berterima kasih karena firman-Mu mengingatkan kami untuk kami bersaksi, memberitakan Injil Allah bagi orang-orang lain yang belum mengenal. Mungkin juga bagi saudara-saudara kami, ada yang belum mengenal akan Injil ini. Biarlah Tuhan, Engkau akan selalu menolong kami untuk kami juga mau membuka mulut kami untuk kami berbicara kepada mereka. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran pada pagi hari ini, karena ini yang mengingatkan kami. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami hanya berdiam saja, sehingga orang lain mendapatkan hukuman daripada Allah. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni akan kelalaian dan kesalahan kami. Karena di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.